Salam kenal, saya Melania Rahadianti, dosen arsitektur di Universitas Ciputra, Surabaya. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, rencana pembelajaran, serta proses pengajarannya. Mata kuliah yang saya ampu yang utama adalah Dwelling Design atau Desain Hunian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program studi arsitektur Universitas Ciputra, Surabaya. Pada mata kuliah Dwelling Design, mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah Compact Space Design. Mata kuliah ini akan diambil oleh mahasiswa semester 3, di mana mata kuliah ini dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk dapat merancang arsitektur interior dan kawasan dalam skala kecil. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini berupa studio, yang disertai dengan kuliah, tutoring, dan kuliah lapangan untuk menghasilkan solusi atau gagasan desain berdasarkan hasil observasi dan analisis mendalam terhadap problem nyata dari rancangan arsitektur. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat secara mandiri mengerjakan proyek yang telah disediakan. Mata kuliah ini merupakan syarat untuk mengambil studio selanjutnya, yaitu Commercial Space Design. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Dwelling Design yaitu melalui mata kuliah ini mahasiswa diajak untuk berlatih merancang arsitektur interior sebuah hunian yang akan dilakukan secara kreatif dan inovatif dan dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memperhatikan kesesuaian dengan fungsi, aspek estetika dan konstruksi, serta tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitar. Pada akhirnya, rancangan ini akan dikomunikasikan dalam bentuk gambar-gambar rancangan. Ini yang penting untuk diperhatikan mahasiswa yang akan mengikuti kuliah Dwelling Design, yaitu mahasiswa perlu memahami kondisi lingkungan di mana bangunan tersebut berdiri, mengaplikasikan pemahaman teknologi bangunan yang telah dipelajari terutama pada sistem alami pasif, kemudian menjawab konteks sosial budaya secara sederhana. Pada mata kuliah ini akan dilakukan sebuah proyek. Proyek yang akan dikerjakan mahasiswa yaitu berupa landed house atau rumah tinggal dari sebuah keluarga klien. Kliennya adalah klien yang nyata, sehingga mata kuliah ini dapat diintegrasikan dengan pengabdian masyarakat, yaitu membuatkan rancangan untuk klien yang melibatkan mahasiswa. Kemudian biasanya akan dilakukan atau menggunakan lahan yang asli, yaitu misalnya lahannya ada di Benowo dengan luasan lahan tertentu. Lalu pada proyek ini mahasiswa diharapkan dapat memperhatikan program ruang yang setara dengan rumah tinggal, yang dilengkapi dengan ruang-ruang penunjang sesuai kebutuhan pengguna. Dan perlu memperhatikan juga profil pengguna yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengolah rancangan. Kemudian di dalam mata kuliah Dwelling Design juga akan disertakan beberapa isu terkini untuk menambah value terhadap rancangan tersebut. Di sini contohnya adalah menanggapi kondisi pandemi, maka dari itu mahasiswa dapat menggunakan isu untuk membuat pandemic life home, yaitu rancangan rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pandemi. Lalu kita juga menyertakan isu yang terkini lainnya, yaitu Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh PBB. Pada isu ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi secara nyata untuk menghasilkan rancangan yang menanggapi kebutuhan bagaimana rancangan tersebut dapat berkelanjutan atau sustainable. Di sini sudah dipilihkan beberapa poin-poin dari Sustainable Development Goals untuk dapat diselesaikan menjadi sebuah rancangan. Pada mata kuliah Dwelling Design, di dalam
Desain prosesnya akan melalui beberapa fase. Yang pertama adalah fase observation and deep research. Lalu dilanjutkan dengan beberapa pengembangan desain, yaitu design development 1, design development 2, final design development, dan pada akhirnya fase untuk mempresentasikan hasil rancangannya. Pada masing-masing fase ini akan dikonversi menjadi bobot penilaian, sehingga mahasiswa dapat mengetahui persentase dari masing-masing fase dan progres mereka sudah mencapai berapa persen ketika melewati fase-fase tertentu. Ini adalah fase-fase yang akan dilakukan selama mata kuliah Dwelling Design, yaitu yang pertama adalah fase observation dan deep research. Pada fase ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu membuat rangkuman hasil observasi, hasil analisis data proyek, brief, dan literatur, lalu membuat pengelompokan ruang. Fase ini akan dilalui selama 4 minggu. Kemudian, fase kedua adalah design development 1. Pada fase ini, mahasiswa diharapkan mampu membuat konsep desain berdasarkan hasil programming secara menyeluruh. Fase ini akan dilakukan selama 4 minggu. Fase ketiga adalah fase design development 2, di mana ini adalah saatnya mahasiswa mengembangkan dari konsep desain, kemudian dikembangkan menjadi desain yang fungsional dan mencoba mengenali karakter sirkulasi yang terbentuk, serta bagaimana mahasiswa tanggap terhadap kondisi lingkungan di sekitar rancangan. Fase ini akan dilakukan selama 4 minggu. Kemudian pada fase terakhir, selama 4 minggu terakhir, kita akan melalui fase final design development dan final communication and presentation, di mana pada fase ini mahasiswa diharapkan dapat menyajikan hasil desain secara komprehensif. Lalu desain tersebut diwujudkan dalam bentuk gambar rancangan secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Diharapkan hasil communication and presentation-nya ini disajikan secara menarik dan sistematis. Selama 16 minggu perkuliahan, kita akan melalui 4 fase, di mana setiap akhir fase akan dilakukan review. Pada saat review, mahasiswa akan mendapatkan penilaian sesuai dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Pada setiap awal fase, mahasiswa juga akan diajak untuk mengetahui kajian atau topik yang perlu mereka ketahui untuk dapat menyelesaikan masing-masing fase. Kemudian ini adalah salah satu contoh rubrik penilaian pada fase observation and deep research. Pada fase observation and deep research, mahasiswa perlu untuk dapat melengkapi datanya, sehingga yang dinilai adalah kelengkapan data. Kemudian bagaimana mereka dapat menggali data secara dalam. Lalu bagaimana mereka mengkaitkan data secara tajam untuk problem statement. Lalu bagaimana mereka menyajikan dan mengkomunikasikan hasil dari fase ini. Dan bagaimana learning attitude mereka juga dinilai. Ini adalah contoh rubrik penilaian yang akan di-share ke mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat menilai sebenarnya secara mandiri seberapa sih mereka mencapai target yang disesuaikan dengan detail dari rubrik penilaian ini. Di setiap rubrik penilaian juga disertakan tuntutan produk yang perlu diselesaikan dalam setiap masing-masing fase. Di dalam masa perkuliahan online ada 2 jenis learning activity yang dilakukan dalam mata kuliah Dwelling Design. Yang pertama adalah virtual synchronous learning, yaitu tatap maya berupa diskusi dan tanya jawab untuk mendalami materi, kemudian instruksi penugasan, presentasi tugas ataupun progres, kemudian proses tutoring. Karena dalam setiap studio perancangan akan didampingi oleh beberapa tutor di beberapa kelompok mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa akan didampingi oleh tutor. Kemudian proses virtual synchronous learning ini akan dilakukan melalui Zoom maupun Line Group. Kemudian learning activity yang kedua adalah self-directed asynchronous learning,
yaitu mahasiswa secara mandiri dapat mengakses materi, kemudian tugas-tugas dan media penugasan melalui e-learn UC, dan referensi lain yang direkomendasikan oleh dosen. Di setiap awal proses perkuliahan, saya akan menjelaskan perhitungan SKS di masing-masing perkuliahan. Ini adalah contohnya bahwa Dwelling Design itu mempunyai bobot 6 SKS dan kegiatan-kegiatan yang mahasiswa wajib ikuti untuk mencapai 6 SKS ini. Serta mahasiswa perlu mengetahui berapa jumlah jam belajar yang mereka butuhkan selama setiap minggunya di dalam proses perkuliahan ini. Lalu, mahasiswa juga akan diberikan studio rules atau peraturan-peraturan untuk sama-sama mengikuti atau menyepakati beberapa peraturan ini, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di antaranya, datang tepat waktu, kemudian berpakaian yang sopan, lalu bagaimana mahasiswa tidak melakukan cheating ataupun plagiarisme. Dan beberapa peraturan teknis yang perlu diikuti oleh mahasiswa sehingga proses perkuliahan maupun proses desainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di antaranya proses presensi yang dilakukan atau dibuktikan sebagai bentuk partisipasi mereka terhadap proses perkuliahan ini. Presensi dapat dibuktikan dengan bagaimana mereka hadir di kelas, kemudian melakukan submit progres dan hasil tugasnya, dan melakukan proses tutoring. Berikut merupakan contoh learning management system yang telah disusun untuk membantu proses perkuliahan Dwelling Design. Di sini saya mengatur e-learn UC berupa gambar-gambar visual, infografis, yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami proses perkuliahannya. Jadi saya akan menampilkan infografis terlebih dahulu yang menjelaskan mengenai capaian pembelajaran, kemudian apa yang perlu dilakukan di setiap masing-masing fase, dan beserta waktu dari proses masing-masing fase. Kemudian saya juga menyertakan bahwa desain proses atau masing-masing fase ini mempunyai bobot penilaian masing-masing terdiri dari beberapa persen. Kemudian saya akan menampilkan beberapa video yang telah dibuat untuk mendukung proses pembelajaran, mulai dari course overview, kemudian beberapa peraturan yang perlu disertakan, lalu beberapa referensi video dari sumber-sumber referensi video YouTube, kemudian beberapa dokumen yang perlu di-download oleh mahasiswa untuk membantu perkuliahan ini, seperti modul, kemudian roadmap, kemudian akses ke referensi-referensi, lalu akses ke Google Drive untuk mengumpulkan tugas, dan beberapa akses link Zoom supaya mahasiswa dapat selalu mengecek link Zoom di setiap pertemuan. Kemudian setelah itu baru masuk ke topik-topik yang dibagi berdasarkan fase dari fase desain oleh mahasiswa. Di setiap fase desain saya akan melakukan pengantar terlebih dahulu yang Di setiap fase desain akan diawali dengan pengantar yang saya buatkan videonya, supaya mahasiswa dapat mengetahui apa yang dilakukan dalam setiap fase. Kemudian ada beberapa materi yang saya masukkan, kemudian ada beberapa materi yang selain berupa slide-slide PPT maupun berupa video. Nah, e-learn ini juga digunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa, seperti misalnya melalui forum. Ini contohnya untuk menampung pertanyaan-pertanyaan untuk klien dari rancangan yang akan dibuat. Kemudian beberapa dokumen seperti klien brief,
kemudian referensi-referensi yang perlu dibaca ataupun dilihat oleh mahasiswa, kemudian untuk memasukkan progres beberapa hasil desain mereka di setiap fase juga dapat dilakukan melalui e-learn. Ini adalah contoh dari tampilan e-learn-nya. Ini adalah untuk fase kedua, kemudian diselingi juga dengan kuis dan beberapa referensi yang bisa dimasukkan melalui video. Lalu kuliah tamu juga bisa dilakukan secara asinkronus sehingga dapat dicek atau dilihat mahasiswa setiap waktu mereka membutuhkan. Lalu ini adalah salah satu contoh forum yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini adalah contohnya, jadi mereka diminta untuk memasukkan inspirasi project yang dibutuhkan dalam desain rumah tinggal yang mereka buat. Ini adalah contohnya, jadi masing-masing mahasiswa bisa memasukkan penjelasan maupun gambar-gambar dari inspirasi yang mereka butuhkan dan dapat dilihat oleh teman-temannya sehingga masing-masing dari mahasiswa dapat belajar melalui e-learn ini. Berikut merupakan rekaman video dari proses pembelajaran yang dilakukan di dalam tatap maya melalui platform Zoom. Selamat menyaksikan. Nah, itu penerapannya seperti apa di dalam suatu desain, di dalam konsep desain yang telah dibuat oleh teman-teman. Jadi saya akan mulai. Ini semua istilah-istilahnya saya ambil dari bukunya Dekacing ya. Jadi sebenarnya banyak banget di internet itu artikel-artikel tentang how to apply basic principle design, istilah-istilahnya juga mirip-mirip, tapi ada yang kadang ada yang berbeda, ada yang dia menyebutkan ada 7 principle design, ada 6 principle design, ada 5 gitu. Itu bisa beda-beda banget, tapi kita coba cari yang paling basic ya, yang paling standar, yang teman-teman juga pernah pelajari gitu, pasti pernah belajar juga kan dari Dekacing yang architecture from space order. Nah, kita akan masuk ke bagian ordernya, jadi how to order the space, the form, gimana mengaturnya, mengatur form, mengatur space yang sudah teman-teman analisis di observation and deep research. Nah, itu space-space-nya itu yang kemarin masih berupa calon-calon denah, masih berupa bubble-bubble, itu gimana sih cara ngaturnya, bentuk-bentuknya itu udah ketemu kira-kira bentuk-bentuk dasarnya. Nah, itu gimana sih cara mengaturnya. Nah, ini yang coba akan kita refresh kembali oleh di materi ini gitu. Jadi di sini dijelaskan sedikit gitu ya mengenai ordering principles. Nah, ordering principles itu adalah salah satu cara atau additional principles that can be utilized. Jadi bisa digunakan untuk membuat atau menyusun suatu tatanan dalam komposisi arsitektur. So in an architectural composition, order refers not simply to geometric regularity, but rather to a condition in which each part of a whole is properly disposed with reference to other parts. Jadi bukan hanya secara geometrik itu terlihat teratur, tapi gimana masing-masing bagian atau masing-masing part itu disusun atau diatur berkaitan gitu ya dengan bagian lainnya gitu. Untuk tujuannya untuk membuat suatu susunan yang harmonis gitu. Untuk membuat suatu susunan yang harmonis. Jadi bukan goal-nya itu mengatur prinsip tatanan ini atau ordering principle itu, goal-nya adalah bukan hanya membuat secara geometri itu teratur, tapi juga membuat atau tujuan utamanya adalah membuat susunan yang terlihat harmonis, terlihat enak gitu untuk dipandang, terlihat nyaman gitu untuk digunakan gitu misalnya, dan untuk dinikmati oleh para penggunanya atau para
penghuninya itu terlihat enak gitu, terlihat nyaman gitu, dan harmoni di sini ya istilah yang paling tepat. Nah, saya akan mulai dari beberapa prinsip yang disebutkan oleh De Kaching. Yang pertama adalah aksis ya, teman-teman pasti udah kenal aksis itu apa gitu. Ini adalah line established by two points in a space. Jadi aksis itu adalah satu garis atau sebuah garis yang menghubungkan dua poin di dalam suatu space atau suatu ruangan, di mana form and space, jadi bentuk dan ruangnya itu disusun secara simetri ya, symmetrical atau balance manner, atau sesuatu yang terlihat seimbang. Tuh. Jadi pilihannya antara simetris, nggak harus simetris, kanan kirinya sama, tapi bisa kelihatan seimbang gitu. Nah, ini mungkin salah satu contohnya ya teman-teman ya, biasanya diterapkan dalam satu lorong gitu misalnya. Nah, aksesnya itu yang mana gitu teman-teman, aksesnya itu yang ini gitu. Jadi kalau kita gambarkan ada satu kondisi space seperti ini, kita bisa menyebut ini aksis ketika kita bisa melihat, oh ada titik di mana kita mulai gitu, atau kita berdiri, kemudian ada tujuannya, ada titik lain gitu yang menjadi poin atau yang menjadi fokus dari pandangan si penggunanya. Maka dari itu dia disebut dengan aksis. Ini contoh aplikasinya, jadi mungkin area sekitarnya tidak harus sama persis, tapi kelihatan seimbang gitu ya untuk sebagai sebuah aksis. Jadi ini yang dilihat aksisnya. Kemudian ini contoh yang lain. Nah, ini karyanya Frank Lloyd Wright. Jadi dia membuat satu susunan massa gitu ya, susunan massa di sebuah site. Ini denahnya. Nah, aksisnya yang sebelah mana? Aksisnya itu adalah yang ini ya. Jadi ada satu poin, kemudian dia mengarah ke poin yang lain. Kira-kira tampilannya nanti akan, atau aplikasinya akan seperti ini di dalam sebuah desain bangunan. Ini rumah dari Darwin Martin Estate. Nah, teman-teman juga bisa searching. Ini yang saya carikan contoh-contohnya dari bukunya De Kaching, dan bisa dilihat semua ya kalau mau lihat detail-detailnya di internet. Nah, ini tampilannya ketika sudah dibangun. Nah, aksesnya kelihatan ya teman-teman ya. Ini dari kiri ke kanan ini aksesnya berupa koridor atau lorong gitu, untuk menghubungkan antara satu massa dengan massa lainnya. Lalu ini tampilan depannya ya kalau nggak salah, tampilan fasad depannya. Kemudian sebenarnya dia ada beberapa area lagi di dalam site yang sepertinya juga mengadaptasi atau mengaplikasikan prinsip dari akses ini. Jadi menyesuaikan dengan akses utama yang ada di bagian ini ya, sebagai penghubung antara dua massa di area site ini. Lalu ini satu contoh mengenai akses. Nanti kalau teman-teman menemukan lagi, silakan di keep gitu ya, silakan diaplikasikan, atau kalau mau diterapkan silakan. Nah, yang kedua adalah simetri. Nah, kalau tadi yang dilihat itu adalah aksisnya atau line-nya atau garisnya itu. Nah, ini yang simetri ini yang dilihat itu adalah keseimbangan antara the balance distribution and arrangement of equivalent form and space. Jadi keseimbangan distribusi dan susunan dari bentuk dan ruang yang punya sisi yang berlawanan gitu ya, on opposite sides of a diverging line or a plane or about a center of or axis. Jadi kalau tadi aksisnya yang jadi fokus utamanya, bagaimana menata atau membentuk si aksisnya itu. Kalau yang ini area atau bentuk
di antara yang dipisahkan atau yang dibagi dari aksisnya ini gitu. Jadi yang dilihat itu adalah sebelah-sebelahnya gitu lah ya, paling gampang gitu, sebelahnya dari si aksis ini. Kira-kira contohnya gini ya teman-teman ya. Jadi ini karyanya Frank Lloyd Wright juga di Husserl House. Ini yang mana sih simetrinya? Ini sebenarnya ada beberapa bentuk yang kita bisa bilang ini tuh simetri gitu. Misalnya ini ya, ada garis. Ini sudah digambar kayak ini ya, membagi antara dua area kanan dan kiri gitu. Terus kemudian ini juga simetri. Terus ini juga simetri. Kemudian bagian ini juga simetri. Nah, ini ketika kita mulai dari denahnya dulu. Jadi membuat suatu denah itu bisa dikreasikan dengan menerapkan prinsip simetrinya. Kemudian ini tampilannya, ini karena bangunannya sudah lama ya, tahun 1900-an, jadi mungkin gambarnya nggak begitu jelas, tapi teman-teman bisa lihat di sini gitu ya, di bagian depan ini, di bagian depan ini adalah aplikasi dari simetrinya. Jadi tadi ya, dari denah yang terbagi menjadi dua, biasanya simetri itu terbagi mungkin bisa sama, mungkin bisa berbeda gitu antara kanan kirinya gitu. Tapi yang ini kebetulan sama gitu ya, benar-benar simetri kanan kiri persis. Nah, ini contoh juga dari studionya Frank Lloyd Wright sendiri. Ini rumahnya. Ini bisa kelihatan banget ya teman-teman. Dari tampilan depan, ini sudah menggambarkan prinsip simetri. Jadi, prinsip simetri itu nggak harus benar-benar sama antara kanan kirinya, tergantung nanti teman-teman mendesainkannya seperti apa. Di sini kan kelihatan ya teman-teman, area yang ini dengan yang sebelah sini kan agak berbeda, tapi kelihatannya tetap seimbang gitu. Jadi prinsip simetrinya adalah dari keseimbangannya. Ini ruang dalamnya, jadi simetri itu selain bisa diaplikasikan tadi di denah, kemudian di tampilan bangunan, ini juga bisa diaplikasikan di ruang dalam. Ini ruang dalam dari Frank Lloyd Wright Studio ini tadi. Kemudian ini ada lagi, contoh lagi, karyanya Le Corbusier. Ini adalah Villa Garces. Jadi teman-teman bisa ngecek ya, atau bisa mempelajari. Ini lagi sebenarnya lebih hitungannya lebih keren lagi gitu teman-teman. Kalau Le Corbusier kan dia terkenal dengan prinsip pilotisnya itu ya. Kalau teman-teman searching di internet, punya kekasan sendiri. Jadi ada beberapa perhitungan-perhitungan yang bisa membentuk sebuah komposisi yang bagus gitu di tampilan bangunannya. Kalau kita lihat selain simetri, ini juga ada beberapa perhitungan gitu. Ini kalau yang tampak sebelah kiri ya, ini bisa kita cek gitu simetrinya sebelah mana sih. Ternyata nggak cuma dari simetri yang vertikal, tapi kayaknya dia juga membagi proporsi dari bangunannya itu yang secara horizontalnya gitu. Jadi ini kalau misalnya teman-teman coba tarik garis ini, dia membentuk komposisi yang bagus gitu di bagian horizontalnya. Begitu pula juga dengan yang sebelah kanan ini, fasad yang sebelah kanan, itu juga sama gitu. Jadi sudah ada komposisi tertentu gitu ya, kalau kita lihat mungkin tidak terlalu kelihatan simetrinya benar-benar sama kanan kiri persis, tapi justru kita bisa melihat ada keseimbangan gitu ya antara yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Iya, jadi konsep word yang mau saya bawakan bertemakan train wheel with nature. Gimana arti dari train wheel sendiri adalah free from distance, yang artinya calm atau ketenangan. Nah, problem berdasarkan
project ini itu terdapat problem, yaitu di mana klien menginginkan kesan rumah yang terbilang bersih, luas, dan nyaman, serta terdapat area hijau yang memaksimalkan cahaya matahari dan udara. Nah, keinginan klien juga memiliki ruangan yang besar dan juga banyak, karena serta memerlukan sirkulasi ruang gerak yang lebih besar karena adanya pengguna kursi roda. Tetapi ukuran site yang terbilang kecil dengan ukuran kurang atau lebih dari 200 meter persegi. Di mana rumah juga dapat diharapkan bisa bertahan untuk 10 hingga 20 tahun ke depan, serta menginginkan penggunaan material yang minim maintenance. Nah, gimana background? Oke, terima kasih Jasmine. Ini sudah sangat bagus ya, sangat lengkap. Sebenarnya kalau mau lihat detailnya mungkin nanti perlu tanya-tanya ke Jasmine langsung ya. Nggak begitu kelihatan sih Jasmine di A3-nya ini. Tapi secara keseluruhan saya ini aja ya, saya komentarin sedikit aja ya. Untuk layoutingnya aja sih kayaknya si Jasmine dari tadi yang halaman pertama boleh di-share yang halaman pertama. Nah, pertama kedua ini oke banget sih Jasmine, antara misalnya kamu jelasin ada problemnya, ada backgroundnya. Nanti teman-teman juga boleh teman-teman, jadi mulai dari sini dulu gitu ya, ada problem, ada background, konsepnya seperti apa. Kalau Jasmine ini dia pakai biophilic design gitu ya. Kemudian site-nya di mana, dijelasin sedikit tentang analisis site-nya, meskipun nggak terlalu selengkap kalau pas kita di observation, karena ini kan sudah masuk di concept board ya. Kemudian yang halaman kedua gitu ya, Jasmine boleh di-share. Nah, ini yang poin-poin itu ya, ada sustainability, structure, konstruktor, bener kah? Construction. Construction ya, Jasmine. Construction ya. Ya, construction. Ini kadang-kadang kalau typo itu dicek lagi ya. Pandemic response strateginya juga udah dimasukin. Nah, begitu di halaman ketiga, agak ini sih Jasmine, kalau menurut saya agak terlalu padat gitu. Kalau kamu jelasin ruangan, tapi kita nggak bisa lihat ini ruangannya tuh kalau di Dena atau kalau misalnya Bayu tadi dia pakai room ini ya, perspektif room yang dari atas itu ya. Itu akan lebih enak kalau kamu combine sih, Jasmine, kalau menurut saya ya. Jadi denah gitu ya, misalnya denah, terus kamu tunjukin, oh ini bagian bedroomnya tuh yang ini loh, gitu. Terus kamu kasih perspektifnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai kuliah Dwelling Design, proses dan rencana pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video yang lainnya.